Pemirsa, kali ini kami akan melaporkan kegiatan wawancara eksklusif dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang, yakni Bapak Yunisman SEMM. Saudara-saudara, kantor Disnakerin Kota Padang yang terletak di Jalan HR Ramsuna Said terlihat begitu indah, dan disinilah saudara para pencari kerja mendapatkan informasi tentang peluang-peluang kerja yang ada baik di Kota Padang, di luar Kota Padang maupun di luar Provinsi Sumbar. Ya, inilah saudara, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang, Bapak Yunisman SEMM, sedang melakukan peninjauan atau pengawasan terhadap kerja anggotanya dari ruang ke ruangan yang ada di kantor dinas tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kali ini kita akan coba bincang-bincang dengan Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang, yakni Bapak Yunisman SEMM, terkait penanganan masalah pengangguran selama COVID-19 tahun 2020. Untuk diketahui pemirsa, akibat dampak COVID-19, angka pengangguran di Kota Padang meningkat 2 kali lipat dari biasanya. Bagaimana solusinya saudara? Mari kita ikuti wawancara kami dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang. Ini cuplikannya. Ya, kalau terkait ya dengan masalah ketenagakerjaan dan perindustrian, kita di Padang ini kalau masalah tenaga kerja memang sangat besar pengaruhnya dengan bencana COVID-19 ini, karena awalnya sebelum terjadi COVID, di mana tingkat pengangguran terbuka kita berjumlah lebih kurang 38.000. Kemudian dengan kondisi itu bahwa kita memang pengangguran terbuka kita cukup tinggi dibandingkan dengan kabupaten kota lain, tapi kita tetap berupaya bagaimana untuk mencarikan solusi peluang terutama sekali bagi pekerja kita. Apakah peluang-peluangnya tentu melalui, pertama sekali, apakah dia mencari pekerjaan pada suatu tempat atau suatu lembaga atau suatu usaha yang telah berjalan dan bergerak dan butuh tenaga kerja. Tapi juga solusi lain, bagaimana pekerja-pekerja ini bisa menjadi entrepreneur atau pelaku usaha. Kemudian juga dalam hal itu tentu untuk menjadi entrepreneur, mereka itu perlu kita lakukan semacam bagaimana untuk meningkatkan skillnya, bidang-bidang apa yang diinginkannya. Contohnya yang kita kembangkan sekarang
bentuk usaha barista misalnya. Kita harus melatih mereka itu sebagai bagaimana pengelolaan usaha di bidang barista itu. Ini mereka itu harus punya kompetensi untuk itu. Berarti punya ilmu untuk itu. Itu salah satu mereka yang berada pada posisi itu bisa bekerja pada barista yang ada, bisa dia mandiri sebagai pelaku usaha baru. Kemudian untuk penempatan kerja, tentu kalau kondisi sebelum COVID itu peluangnya cukup besar bagi kita. Pertama, penempatan kerja di dalam negeri dan penempatan kerja di luar negeri. Kalau penempatan kerja di dalam negeri tentu berdasarkan kebutuhan dari dunia usaha yang ada. Tapi itu penempatan kerja luar negeri juga berdasarkan kebutuhan. Pada umumnya kita di dalam hal penempatan kerja luar negeri itu tentu banyak hal yang harus dipenuhi oleh pekerja. Kemana dia mau mencari kerja ke luar negeri itu. Sebelum COVID seperti ke Jepang, dia harus punya kemampuan berbahasa Jepang. Kalau dalam halnya sekurang-kurangnya bahasa Jepangnya itu N5, itu untuk magang. Tapi kalau untuk bekerja itu N4 terus contohnya. Bidang apa? Kalau sekarang peluang itu kan di bidang kesehatan, di bidang pertanian. Kalau ke Jepang juga ada peluang di negara tetangga kita seperti Malaysia misalnya. Contohnya tenaga kerja untuk kebersihan, cleaning service misalnya. Itu perlu juga kita harus melakukan pelatihan pendidikan untuk mereka itu punya kompetensi untuk skill untuk di bidang cleaning service itu. Jadi itu kalau di dalam negeri sama juga harus punya kebutuhan-kebutuhan yang punya SDM yang punya kompetensi sehingga mereka dengan kompetensi itu punya sertifikasi. Pihak-pihak dunia usaha membutuhkan lebih yakin dan percaya bahwa mereka itu punya SDM untuk itu. Inilah salah satu kita lakukan dan ke depan ini tetap berlanjut. Ada program untuk 2021 namanya Skill Development Center. SDC inilah yang nanti karena pengangguran kita meningkat dari 38.000 sekarang sudah mencapai 60.000 di masa pandemi ini. Masa dalam bagaimana masa pandemi ini kondisinya perusahaan-perusahaan dunia usaha lesu. Peluang-peluang itu nanti tentu kita bagaimana membangkitkan dunia usaha yang ada. Pemerintah kan sudah mendorong melakukan edukasi untuk itu, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kalau pemerintah daerah seperti usaha-usaha mikro, usaha kecil didorong bagaimana bisa bangkit yang masa pandemi PSBB 0, semasa pandemi sudah mulai bergerak dan seluruh sektor yang ada, sektor-sektornya sehingga ekonomi itu bergerak. Memang belum maksimal, tentu bertahap kita untuk mendorong itu dan memberikan edukasi yang bagaimana mereka itu mulai dan melakukan kegiatan-kegiatan usaha seperti yang kita rasakan sekarang, tapi harus memenuhi ketentuan-ketentuan protokol kesehatan. Karena permasalahan yang ada sekarang ini kan kita memahami bahwa akibat dari COVID ini dunia pendidikan belum berjalan maksimal. Pendidikan dilakukan dengan secara daring, kemudian itu untuk bagaimana memutus mata rantai kesehatan. Jadi kalau dunia pendidikan mulai terbuka, barangkali perguruan-perguruan tinggi sudah proses belajar mengajar pada tahun 2001 tatap muka termasuk SMP, SD, dan SMA, sehingga kondisi itu akan kembali seperti semula. Kalau dunia pendidikan sudah mulai, jadi masalah kesehatan kita atasi, dunia pendidikan sudah mulai, ekonomi sudah bisa bergerak, para
yang menganggur. Tentu bisa, kalau kita tadi sudah menyampaikan bagaimana dia bisa menjadi entrepreneur, tapi dididik dulu, dilatih, punya SDM yang memadai. Itu juga solusinya, apakah dia entrepreneur, dia jadi mencari peluang kerja dengan kemampuannya itu, baik di dalam negeri maupun luar negeri, sehingga semuanya tumbuh. Kaitannya dengan industri seperti itu juga, kita tetap mendorong industri ini melakukan edukasi bagaimana industri ini berjalan dan bangkit. Kalau itu sudah bergerak semuanya, sektor-sektor lain akan mengikutinya. Barangkali itu. Terima kasih. Itulah tadi pemirsa hasil wawancara kami dengan Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang, Bapak Yunisman, tentang bagaimana solusi mengatasi masalah pengangguran di Kota Padang pada khususnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya saudara, dan jangan lupa subscribe terus YouTube saya Nofrianto, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.